Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Rendri. Kali ini saya akan membahas contoh menyelesaikan soal persamaan trigonometri untuk cosinus. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Kita perhatikan, tentukan nilai X dari persamaan cos 3X sama dengan min setengah akar 3 untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, ini ada intervalnya, batasnya ya. Jadi sudutnya hanya boleh terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Karena di sini tanda ketidaksamaannya ada garisnya dua-duanya, maka untuk 0 dan 360 derajat itu juga boleh menjadi himpunan penyelesaiannya kalau memang himpunan penyelesaiannya dapatnya 0 dan 360 derajat. Oke, nah karena ini cos, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk cos X sama dengan cos alpha. Nah, inilah yang namanya persamaan trigonometri untuk cos. Nah, sedangkan soal kita adalah cos 3X sama dengan min setengah akar 3. Nah, yang ruas kanannya belum dalam bentuk cosinus, tapi masih dalam bentuk nilainya min setengah akar 3. Nah, yang kita tahu bahwa cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Nah, kita pilih yang kuadrannya lebih kecil saja supaya sudutnya lebih kecil, yaitu yang kuadran 2. Kita cari kira-kira cos berapa yang hasilnya nanti min setengah akar 3. Nah, oke. Karena dia di kuadran 2, maka kita gunakan sudut relasi yang 90 plus atau yang 180 min. Boleh ya. Coba kita gunakan yang 90 plus. Karena nanti yang diambil adalah alfanya, maka kita harus menuliskan alfa yang sudutnya hasilnya setengah akar 3. Cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat ya. Jadi ini 90 ditambah, oh salah, karena saya pakainya yang 30, maka ininya nggak boleh 90 tapi harus 180. Kenapa? Karena saya pakainya 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti kan kalau 180 cosnya kan tetap cos. Karena 180 min alpha itu di kuadran 2, jadi nanti ada minnya. Yang diambil adalah 30 derajatnya. Nah, karena cos 30 derajat itu setengah akar 3, maka nilainya jadi min setengah akar 3. Berarti cos yang hasilnya min setengah akar 3 itu adalah cos 180 min 30. Nah, 180 min 30 jawabannya 150. Jadi setengah akar 3-nya bisa juga diubah menjadi cos 150. Nah, begitu cara mengubah nilainya menjadi trigonometri kembali. Gitu, oke? Mudah-mudahan ngerti ya. Oke, karena sudah dalam bentuk cos sama dengan cos, maka kita sudah bisa menggunakan rumus persamaan trigonometri, yaitu 3x sama dengan 150 plus k kali 360. Itu rumus pertama. Oke, nah kita butuhnya x ya. Di sini 3x, maka supaya x-nya hilang, ke semua ruasnya, sukunya itu boleh dibagi 3, tapi harus semuanya ya. Oke, 3 bagi 3 1. Kenapa saya bagi 3? Karena 3 bagi 3 1, supaya tinggal x aja, karena kita butuhnya x. 150 bagi 3 50 ditambah k kali 360 bagi 3 itu 120. Nah, sekarang kita mulai memasukkan nilai k. Karena k-nya karena batasnya antara 0 sampai 360 derajat, berarti tidak boleh negatif. Jadi k-nya tidak perlu menggunakan min 1. Boleh kita mulai dari k-nya 1. Kalau k-nya 1, maka x-nya adalah 50 ditambah 1 kali 120. Maka x-nya adalah 1 kali 120, 120 tambah 50, 170 derajat. Nah, 170 derajat ini masih di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi masih boleh. Nah, kalau k-nya 1, sorry ya, ini harusnya k-nya 0 ya. Kita ganti aja k-nya 1 dulu ya, Maaf, karena saya ngitungnya 1 di sini. Ya, di sini baru 0 ya.
Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 50 ditambah 0 kali 120. Maka X-nya adalah 0 kali 120 kan 0. 0 tambah 50 jawabannya 50. Nah ini juga diantara 0 sampai 360 derajat. Jadi masih boleh. Kita lanjutkan. Karena kalau K-nya 2, jadi selama jawabannya masih dalam interval boleh nah ya. Kalau K-nya 2 berarti X-nya sama dengan 50 ditambah 2 kali 120. Maka X-nya adalah 2 kali 120 kan 240. 240 tambah 50 290. Nah ini pun masih dalam interval, jadi masih boleh. Kalau K-nya 3, kalau hanya K-nya 3 nanti 3 kali 120 kan 360. Ditambah 50 lagi sudah lewat dari 360, jadi sudah berhenti sampai K-nya 2. Ini baru rumus pertama, nak. Rumus kedua, ada juga rumus kedua yang min alfa. Jadi X sama dengan min 50 ditambah K kali 120 derajat. Sebenarnya dari sini nah ya, sebenarnya dari sini 3X sama dengan min 150 ditambah K kali 360. Tapi nanti juga akan saya bagi 3. Jadi nanti hasilnya sama dengan ini X, cuman bedanya dia ada minnya. Karena kalau cos itu satu versi plus, satu versi minnya. Jadi boleh langsung kita pakai yang min 50 saja. Oke. Nah kalau K-nya min 1 tadi tidak bisa ya, karena di sini saja sudah tidak bisa. Apalagi di sini ada minnya juga. Nah kalau K-nya 0, kalau K-nya 0, 0 kali 120 jawabannya 0. 0 tambah min 50 jawabannya min 50. Jadi tidak bisa juga karena tidak di antara 0 sampai 360. Berarti nggak boleh juga kalau K-nya 0. Maka kita mulai dari kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 maka X-nya adalah min 50 ditambah 1 kali 120. Jadi X-nya adalah 1 kali 120 kan 120. Min 50 ditambah 120 jawabannya 70 derajat. Nah ini boleh. Sekarang kalau K-nya 2, kalau K-nya 2 berarti min 50 ditambah 2 kali 2 kali 120. 2 kali 120 itu 240. Minus 50 ditambah 240 jawabannya 190 derajat. Nah ini juga masih boleh ya. Nah kalau K-nya 3, kita coba lagi. Kalau K-nya 3 berarti X-nya adalah min 50 ditambah 3 kali 120. 3 kali 120 kan 360 ya. Dia sudah pas 360 batas akhir batasnya, tapi karena di depannya minus 50 ditambah 360 jadi 310. Jadi masih boleh. Nah, anak-anak kalau K-nya 4 sudah lewat pasti ya, karena di sini saja sudah 310. Maka jawabannya ada berapa? Yang saya checklist 1 2 3 4 5. A sama ini 6. Ada 6 nilai X yang memenuhi cos 3X sama dengan setengah akar min setengah akar 3. Jadi HP-nya adalah sudutnya ada 6. Kita urutkan dari yang kecil ya. Jadi 50, lalu 70, lalu 170, lalu 190, lalu 290, yang terakhir 310 derajat. Nah, oke. Demikianlah anak-anak pembahasan contoh soal persamaan trigonometri untuk cos. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ditonton lagi videonya kalau nggak ngerti. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih.